Halo semua, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Indonesia PGRI. Perkenalkan, nama saya Ade Ruliansa dengan NPM 2023 015 00480. Saya mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan industrial. Yang pertama itu ada pengertian hubungan industrial. Menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara lebih luas, hubungan industrial adalah konsep yang mengacu pada interaksi antara pengusaha atau manajemen perusahaan dengan para pekerja atau karyawan dalam suatu lingkungan kerja yang melibatkan semua hal terkait hubungan antara manajemen dan para pekerja seperti kebijakan perusahaan, kondisi kerja, perundingan mengenai gaji, serta penyelesaian masalah yang timbul di tempat kerja. Adapun dari perspektif para ahli, di sini menurut J.T. Dunlop mendefinisikan hubungan industrial sebagai keterkaitan yang kompleks antara manajer, pekerja, dan lembaga pemerintah. Sementara Del Yoder menyebutkan sebagai proses manajemen yang berhubungan dengan interaksi antar pihak-pihak tersebut. Selanjutnya ada aktor pelaku hubungan industrial. Hubungan industrial adalah sistem yang mengatur interaksi antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah dalam rangka menciptakan kondisi kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Jadi, ini bukan sekedar hubungan antara bos dan karyawan saja, tapi juga melibatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator. Yang pertama ada pihak pengusaha atau manajemen, pihak yang memberikan pekerjaan dan mengelola produksi. Yang kedua ada serikat pekerja, adalah pihak yang menjalankan pekerjaan dan memperjuangkan kepentingan tenaga kerja. Yang ketiga ada pemerintah, pihak yang berperan sebagai regulator, fasilitator, dan penjamin keadilan di antara kedua pihak. Berbeda dengan hubungan kerja yang merupakan hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh saja, hubungan industrial melibatkan pemerintah di dalamnya. Tujuan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuh kembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara para pelaku dan proses produksi. Selain itu, hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja atau buruh menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh, serta memperluas kesempatan pekerjaan baru untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. D. Masuk dalam sarana pelaksana hubungan industrial. Untuk menciptakan hubungan industrial yang baik, dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa hubungan industrial dapat dilaksanakan melalui berbagai sarana, antara lain serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama, LKS bipartit dan tripartit, pengaturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta pengaturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga mengatur perjanjian kerja bersama dan lembaga kerjasama sebagai instrumen penting dalam membangun hubungan industrial yang sehat. Selanjutnya ada perspektif teori dalam hubungan industrial. Terdapat 3 perspektif utama yang lazim dikaji dalam studi hubungan industrial. Yang pertama ada perspektif unitaris. Perspektif ini memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang harmonis dengan tujuan bersama. Dalam teori unitaris, serikat pekerja dipandang sebagai penyusup atau gangguan, intruder, dan konflik tidak didorong karena tempat kerja dianggap sebagai entitas yang terintegrasi dan harmonis yang ada untuk tujuan bersama. Yang kedua ada perspektif pluralis. Pendekatan pluralis bertentangan dengan pendekatan unitaris yang hanya mengakui satu kuasa. Pluralis melihat adanya minat
yang berbeda antara pekerja dan majikan dalam sebuah organisasi, mengakui keberadaan serikat pekerja, dan memandang bahwa permasalahan atau konflik yang timbul dalam organisasi dapat diselesaikan melalui perundingan antara pekerja dan majikan. Yang ketiga ada perspektif radikal atau Marxis. Pendekatan radikal menubuhkan perhatian kepada ciri atau sifat masyarakat kapitalis yang terbentuk dalam suatu lingkungan tertentu. Perspektif ini melihat konflik antara pengusaha dan pekerja sebagai cerminan pertentangan kelas yang bersifat struktural dalam sistem kapitalis. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Aturan ketenagakerjaan menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka mekanisme selanjutnya ke mediasi, yaitu arbitrase hingga pengadilan hubungan internasional. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tahapan penyelesaian perselisihan bipartit, mediasi, arbitrase, PHI. Selanjutnya ada hubungan industrial Pancasila. Indonesia memiliki kekhasan sendiri dalam hubungan industrial, yaitu dilandasi nilai-nilai Pancasila. Konsep dalam hubungan Pancasila yang mengatur antara pelaku proses produksi didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila memiliki pendekatan yang berbeda karena adanya nilai-nilai seperti kebersamaan dan gotong royong yang merupakan sendi terpenting dalam hubungan industrial Pancasila. Di sini saya menjelaskan tentang materi tadi berdasarkan rujukan-rujukan yang di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.